Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Sebelum kereta, Outlander, HR-V, atau mungkin Race dan kawan-kawan meramaikan segmen small SUV, ada satu pendahulu mereka yang sempat menguasai segmen tersebut. Siapa lagi kalau bukan Nissan Juke. Mobil ini sebenarnya memiliki popularitas yang cukup terkenal di negara kita ataupun di luar negeri. Namun popularitasnya memang tidak bertahan lama dan sudah 7 tahun semenjak dia sudah resmi discontinue dari tanah air, kami dapat menemukan 5 alasan untuk memiliki mobil ini di tahun 2023. Apa aja itu? Ikuti videonya sampai habis. Nah, sekarang kita mau uji U-turn atau radius putar. Kita udah ambil paling kanan. Wah, kayaknya nih. Oke, kita coba ya. Wah, kayaknya sih dapat, guys. Dapat nih. Dapat. Ya, naik dikit sih kalau ada trotoarnya sih, itu nggak ada trotoarnya jadi naik dikit. Tapi ya sudah, kira-kira penggambarannya gitu ya. Kalian udah tahu ya. Nah, untuk rasa berkendara dari segi posisi ya, posisi berkendara ini agak sporty kalau menurut gue ya, karena ya sporty. Kalau joknya sih enak ya, karena ini bahannya dari kulit. Armrest di sini ada, dan untuk yang facelift juga sudah ada console box juga, walaupun console boxnya ini agak letoy, bukannya patah sih, tapi emang bawaan dari pabriknya dapat console boxnya modelnya begini gitu loh. Harusnya bisa di-improve lebih sedikit pemilihannya. Tapi setidaknya bisa bersandar tangan kita di sini ya. Kalau untuk setir ini pengaturannya baru tilt aja, belum bisa teleskopik. Kalau jok pengaturannya maju mundur bisa, di bawah sini tinggi rendah bisa diatur, sama senter bisa diatur ya. Dan oke, kalau untuk posisi berkendara cukup sporty, cukup kompak, jadi bisa dibilang ergonomis. Oke, lanjut ke pengujian suspensi. Nah, gue juga penasaran nih, karena ini adalah salah satu mobil yang jarang kita punya ya. Oke, kecepatan di 60 kita hajar dulu. Oke. Sekarang kita turunin dulu di kecepatan 40 ya. Empuk sih. Empuk, enak. Empuk ya, bukan ngayun ya. Jadi bukan yang ngayun ini ya. Enak kok, tapi enak. Ya enak. Untuk sebuah mobil yang tampilannya sesporty ini, mungkin kita yang lihat dari luar kayaknya keras gitu ya bandingannya, tapi enggak, ini enak. Ini kalau dibandingkan sama mobil Nissan yang lain setara apa ya? Yang pasti beda sama Livina, ataupun Livina lama ataupun Livina terbaru ya. Sama X-Trail juga beda. Ya mungkin nih suspensi yang emang dikhususkan buat Nissan Juke ya, karena Nissan juga ada juga mobil SUV kompak lainnya. Tapi enak kok, ini buat daily ini suspensinya enak. Masuk ke pengujian handling. Dari suspensi kita udah tahu karakternya, sekarang kita mau uji handlingnya dulu. Oke, kita coba ya. Oke, cukup enak ya. Cuman gak enaknya satu, mobil nih ya karena tinggi mungkin ya, ground clearance ya, dia kan agak tinggi memang mobilnya, jadi berasa limbung dikit, tapi nggak banyak sih, tetap ada limbungnya berasa gitu, cuman ya nggak parah ya. Mungkin karena ini juga konsekuensi dari suspensi yang dipilih Nissan gitu ya, karakternya empuk, jadi untuk handlingnya dia bukan yang sporty banget. Tapi setidaknya untuk mobil yang setinggi ini limbungnya bisa dikatakan minimal. Nah, alasan kedua untuk memiliki mobil ini adalah karena fiturnya. Kita mulai dari luar dulu. Fitur hiburan, Nissan Juke ini sudah facelift, jadi DRL-nya itu dia modelnya nyalanya itu mirip Nissan Fairlady. Dan itu keren banget ya, bikin tampilan mobil ini ganteng parah. Nah, untuk lampu utamanya dia sudah pakai xenon projector, di mana itu sudah ada auto levelingnya arahnya dan auto on and off. Wah, jadi berasa canggih banget, bisa diatur di sini. Nah, masuk ke dalam, nyalain mesin, sudah start stop engine tentunya, nggak mau kalah dari pesaingnya. Di setir kita ada audio steering switch sebelah sini ya. Setir sudah full balutan kulit, jadi digenggamnya lebih enak.
Ada pengaturan electric retract mirror juga di sini. Dan untuk head unitnya dia 7 inci, dia cukup lengkap. Ada Bluetooth, ada telepon, radio, dan lain-lain. Udah standar lah, udah oke. Walaupun belum Android Auto. Nah, turun ke bagian AC-nya, panel AC-nya ini instrumen sudah digital. Dan nggak cuman itu yang keren, dia keren. Dia bisa, kalau kalian mau AC tinggal pencet climate. Kalau mau ganti driving mode kendaraan, langsung berubah tampilannya. Ini keren banget ya. Ini adalah salah satu yang nggak dimilikin kompetitornya. Ada layar gitu di sini. Itu buat mobil ini terlihat keren. Lalu untuk jok varian Revolt ini kita sudah dapat jok yang full kulit, ada stitching merah dan ada pori-pori yang dalamnya warna merah. Itu asli niat banget jadi bikin mobil ini terasa lebih racing. Terus ada emboss joknya juga. Jadi untuk fitur hiburannya terasa cukup lengkap ya di mobil ini ya. Nah, sedangkan untuk fitur keselamatannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag untuk penumpang depan, parking sensor udah ada, pengeremannya sudah dukung ABS, EBD, dan BA tentunya standar lah ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan immobilizer, jadi nggak sembarang kunci bisa nyala mobil ini. Ya memang kalau untuk fitur keselamatan terbilang standar aja lah ya, setara HRV lah mungkin ya, biasa aja lah. Tapi jika kita gabungkan secara fitur, mobil ini sebenarnya masih bisa dibilang cukup ya untuk diadu dengan mobil-mobil di kelasnya zaman sekarang. Ya walaupun dia belum ada sensing ya, terlalu baru lah dia kalau sensing udah ada di sini. Tapi untuk fitur setidaknya kita bisa ya, dari entertainmentnya lengkap, terus build quality juga oke, dan itu tadi. Jadi setidaknya di dalam mobil ini masih enak dipandang dan digunakan lah fitur-fiturnya. Setelah melihat kelengkapan fiturnya, alasan keempat yang juga tidak kalah penting untuk memiliki sebuah Nissan Juke adalah dapur pacunya. Mobil buatan Nissan ini dibekali mesin berkode HR15DE dengan kapasitas 1500 cc, 4 silinder segaris DOHC, yang mampu mengeluarkan tenaga maksimal 112 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal 150 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis Xtronic CVT 5 percepatan. Nah, setelah kita berkeliling selama kurang lebih 15 menit ya penggunaan dalam kota, kita dapat angka konsumsi bahan bakar di MID tengah ini 7,1 liter per 100 km. Itu artinya kalau konversi ke km per liter, kita dapat angka tuh kurang lebih 13-an ya kilometer per liter. 13-an kilometer per liter untuk mobil 1500 cc CVT terbilang standar. Tapi kita ini pakai driving mode-nya yang normal dari tadi ya. Jadi dia pilihannya ada normal, sport, eco. Kalau kalian mau lebih irit lagi berarti bisa ya. Berarti kalau dalam kota bisa tembus 15 km per liter lah. Itu irit banget loh. Dan itu ngomong dalam kota. Kalau luar kota berarti lebih irit lagi. Nah, ada pabrikan yang bikin mobil fokus ke tenaga tapi berkompromi dengan konsumsi bahan bakar. Tapi ada juga pabrikan yang fokusnya ke konsumsi bahan bakar tapi berkompromi soal tenaga. Nah, udah jelas dari hasil pengujian kita test drive hari ini, Nissan Juke itu ada di tengah-tengah. Dia memang bukan punya tenaga yang paling kuat, tapi dia juga bukan punya tenaga yang paling lemah di atas kertas. Nah, dia juga bukan punya nggak yang paling irit, bisa dibilang. Tapi yang jelas dia juga bukan yang paling boros. Tapi angka yang kita temuin juga dibilang irit, oke juga kok ya. Nah, jadi memang Nissan ini mendesain Juke ini sengaja supaya dia tahu Nissan Juke ini akan dipakai banyak di perkotaan. Oleh karena itu, mereka merancang mobil ini tenaganya pas untuk di kota. Konsumsi BBM-nya juga irit, jadi kita nggak jadi sahabat pom bensin, apalagi disediakan drive mode. Jadi memang Juke ini cocok buat kalian yang punya mobilitas tinggi di daerah perkotaan, karena tenaganya pas dan konsumsi bahan bakarnya bisa dibilang irit. Lanjut ke alasan keempat untuk memiliki mobil ini. Alasan yang bisa dibilang alasan yang paling eye-catching, di mana Nissan Juke edisi spesial ini hadir dengan berbagai upgrade dari segi tampilan untuk memikat hati para konsumen yang suka mobil dengan desain yang menggugah selera. Lantas kalau kita lihat sekilas, memang Juke ini memiliki tampilan yang berani ya. Nah, apa aja ubahannya di Juke edisi spesial ini? Yuk kita lihat detailnya. Pertama dari depan dulu, Juke facelift ini sudah menggunakan DRL yang baru, di mana dia sudah dilengkapi dengan DRL yang mirip atau bisa dibilang hampir sama dengan Nissan Fairlady. Itu adalah hal yang menurut kami patut diapresiasi ya, karena jarang sekali kita menemukan hal seperti ini di mobil umum seperti yang satu ini. Nah, jadi DRL-nya terlihat
membuat mobil ini terlihat modern ya, up to date sampai sekarang. Sebelum kita turun ke bagian grill, ada di kap mesin sini ada stiker atau stripping putih. Dan memang ini bawaan Juke Revolt ya. Memang ada stripping, nanti akan tersambung sampai di belakang juga. Lalu turun ke bagian grillnya, di sini grillnya sudah menggunakan pola yang agresif serta grill V-motion khasnya Nissan. Sedangkan untuk di headlamp utamanya dia nggak ada perubahan dari yang sebelum facelift. Hanya saja memang dia sudah diberikan aksen merah. Kenapa harus merah? Karena merah memang warna yang bisa diasosiasikan dengan kecepatan, bisa diasosiasikan dengan adrenalin, dan bisa diasosiasikan dengan formula motor. Jadi warna merah adalah warna yang cocok memang di sini. Nah, di bawah itu juga sudah dilengkapi dengan front diffuser ya. Jadi aura Juke ini terlihat sporty. Tapi nggak selesai sampai situ. Velgnya juga diberi ubahan dari segi warna. Yang semua warna silver biasa jadi warna gunmetal, jadi membuat mobil ini terlihat agresif. Tapi tentunya perubahan kosmetika yang terkesan ramai ini nggak berhenti sampai situ. Yuk kita lihat ke belakang. Model belakang Juke yang sudah ikonik dibuat lebih sporty lagi dengan penambahan spoiler atas ini yang warna putih untuk menambahkan nilai aerodinamis ya dari mobil ini ya. Dan kalau kita lihat ke bodi samping, dia juga ada stripping putih. Dan kita menemukan stripping putih lagi di sini yang seolah berlanjut dari kap mesin tadi. Nah, karena ini Juke varian facelift, stop lampnya juga bukan model baru, hanya saja diberikan sentuhan smoke, jadi tampilannya lebih agresif. Nah, di bawah sini karena ini yang Revolt, dia sudah punya tambahan rear diffuser juga. Jadi secara total mobil ini memang secara kosmetikanya dibuat sangat berani dan tampil sporty. Model yang super eye-catching dan super sporty ini memang sengaja dibuat Nissan karena mereka tahu segmen konsumen Juke itu memang adalah orang-orang yang suka mobil dengan tampilan yang sangat sporty seperti ini. Segmen konsumen mereka tuh bukan seperti kompetitor-kompetitor Juke yang seperti desainnya itu mengikuti arus. Kalau Nissan Juke ini memang modelnya melawan arus, tapi kita lihat keputusan Nissan dengan mengambil model yang melawan arus tersebut berbuah hasil yang baik, di mana 8 tahun sudah usia mobil ini, tapi sampai sekarang pun mobil ini masih enak dilihat. Oke, sambil balik ke arah showroom, kita bahas alasan terakhir untuk memiliki mobil ini. Nah, kita sedikit review ulang ya. Mobil ini punya rasa berkendara yang asik, fitur yang bisa terbilang komplit dan masih up to date. Lalu mesinnya juga pas ya untuk SUV kompak perkotaan, dan juga modelnya tidak membosankan. Nah, apalagi yang bisa membuat mobil ini semakin menarik untuk dimiliki? Coba kita tebak. Mobil ini datang dari brand yang underrated di Indonesia. Lalu mobilnya juga sudah discontinue. Itu seperti ciri-ciri mobil yang punya harga second yang terjangkau. Tentu saja kalau kita flashback ke tahun 2015 di mana Juke RX Revolt ini pertama kali diluncurkan, harganya nggak bisa dibilang murah. Harga barunya waktu itu kalau nggak salah 295 juta. Dan menurut kami itu mahal, tapi entah kenapa menurut Nissan Indonesia beda. Nah, tapi menurut kami itu juga jadi salah satu faktor pendukung lemahnya penjualan Juke pada masa itu ya. Sebelum akhir hayatnya juga, Juke kan 2015an tuh udah mulai menurun, ya harganya mahal jadi nggak ketolong lah. Tapi tentunya habis gelap terbitlah terang. Walaupun harga baru Juke ini tidak bersahabat, nah tapi harga secondnya ini bolehlah kalian lihat, karena kalau kita bandingkan Nissan Juke tipe tertinggi ini dengan kompetitornya HR-V atau Outlander tipe terendah, kalian akan masih menemukan bahwa Nissan Juke ini memiliki harga yang masih lebih terjangkau. Fakta yang sangat mengagetkan, bukan karena kita Juke menang aja ya, tapi ini perbandingan sebenarnya nggak adil. Kita bandingin Juke tipe tertinggi dengan HR-V dan Outlander tipe terendah, dan masih dimenangkan pula oleh Juke kalau kita bicara harga secondnya ya. Makanya harga second Juke ini itu menjadi daya tarik sendiri khususnya buat kalian yang punya mobilitas tinggi dan mencari mobil harian. Nah, buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, Nissan Juke RX Revolt tahun 2015 ini di Formula Motor kami jual sudah di bawah 160 juta. Dan kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan hanya uang belasan juta aja. Jadi kalau kalian tertarik, kalian tahulah harus kemana. Nah, itu dia friends, 5 alasan untuk memiliki Nissan Juke RX Revolt tahun 2015. Mobil yang memiliki desain yang menggugah selera untuk orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi. Dan meskipun umurnya tidak bisa dibilang muda lagi, tapi nyatanya mobil ini masih layak untuk dipakai sehari-hari karena rasa berkendara yang asik, fiturnya yang komplit, dan konsumsi bahan bakar yang irit. Dan jika setelah mendengar 5 alasan itu masih ada keraguan dari dalam diri kalian,
Mungkin karena kalian belum mencoba sendiri pengalaman berkendara dari mobil nih, khususnya ya unit yang ada di showroom kami. Nah, jika ada di antara kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang mau cek mobil berkualitas lain, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripclass.com dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, bila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, dukung kami dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.